tahu tadi nama kakak kan? Ya. Baik, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Anissa Urani, adik kakak bersama dengan Kak Nisa. Kakak dari UIN Mandiri Jakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Apakah di sini sudah saling mengenal namanya? Sudah. Ini kita tidak perlu kenalan ya. Berikutnya, adik-adik tahu tidak kita akan melaksanakan apa? Tadi, lagi, apakah hanya cukup? Cukup? Baik, di sini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu tidak? Bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Ada PK, yaitu kakak pemimpin kelompok, dan anggota kelompoknya adik-adik semua. Jadi di sini tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok adalah agar adik-adik semua berani untuk menyampaikan apa yang ingin adik-adik sampaikan. Adik-adik mampu menghargai sesama teman yang sedang berbicara, mampu menjalin kerjasama ataupun keakraban dari masing-masing teman. Tadi sudah sering kenal kan? Sudah akrab belum? Sudah? Jadi di sini kakak mengharapkan adik-adik semua untuk aktif dalam menjawab ataupun aktif dalam kegiatan ini. Jadi kalau misalnya kakak bertanya, harap dijawab. Sebelum itu harus angkat tangan dulu. Setelah dipersilahkan, baru adik-adik berbicara. Ngerti? Selanjutnya kakak juga berharap adik-adik semua sukarela ataupun tanpa paksaan duduk di sini. Ada yang dipaksa? Ada yang terpaksa? Nah, ada. Selanjutnya kakak berharap adik-adik nantinya jika ada informasi yang seharusnya dirahasiakan seperti informasi data pribadi dari pribadi adik-adik, harap dirahasiakan atau hanya dibahas di sini. Bisa? Selanjutnya kakak berharap adik-adik untuk terbuka, mau menyampaikan apa yang adik-adik tahu dari pertanyaan kakak mungkin, ataupun terbuka dengan apa yang adik-adik sampaikan tanpa adanya paksaan atau tanpa ada yang ditutup-tutupi. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Sebelumnya bagaimana jika kita bermain rangkaian nama? Mau? Rangkaian nama. Nanti kita jelaskan. Jadi rangkaian nama ini misalnya kakak mengenalkan nama kakak, misalnya Kak Anissa. Di sini nanti misalnya menyebutkan nama Diana. Sebelumnya Diana harus menyebutkan nama kakak. Hai Kak Anissa, nama saya Diana. Lanjutkan hai Kak Anissa, hai Diana, saya bisa semuanya? Kita mulai? Boleh dimulai? Kakak Kak Anissa Urani, biasa dipanggil Kak Anissa. Kalau penyiaran biasa pada dalam sehari-hari kalau ada biasa dalam kegiatan sehari-hari dan misalnya dari mendengarkan belajar, belajar, tapi apa? Menghargai sama segala sekolah. Mengeluarkannya lalu misalnya berapa? Belajar sama teman, pertama ini ada
kita dibagi David. Jadi apa sebenarnya sih manfaat dari tema ini? Ada yang tahu tidak? Supaya kalian baik Lagi, saling menyayangi. jadi manfaat dari adanya rangkaian nama tadi agar adik-adik semua bisa dengan kata-kata. Jadi manfaat dari rangkaian nama ini adalah agar adik-adik saling mengingat nama teman kelas masing-masing, lebih mengingat keakraban ataupun kebersamaan, saling menghargai hadiah, saling mendengarkan temannya berbicara. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya. Apakah adik-adik siap? Ya, Sebelumnya ada pertanyaan tidak? Pertanyaan sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, di sini kita lanjutkan. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita akan bahas suatu topik. Ada yang tahu apa itu topik? Topik. Ada yang tahu apa itu topik? Ada yang tahu boleh di tangan ya. Dan topik topik adalah suatu pembahasan yang dibahas boleh secara bersama ataupun secara ya, supaya mengerjakan apa yang ingin kita tahu. Iya. Ada yang menjelaskan apa yang Kak sampaikan tadi? Follow. Tunjuk tangan. Ya, supaya jadi katanya tidak apa-apa. Jadi topik itu adalah sesuatu yang harus dibahas. Nah, di sini kita akan membahas satu topik. Adik-adik bisa dengarkan. Kalau misalnya adik-adik sedang berbicara lalu tidak didengarkan oleh orang lain, jadi kita harus saling bisa, bisa ya, lagi ya. Jadi di sini kita akan bahas satu topik yang topiknya dari kakak, yaitu tentang manajemen waktu.
Kalau salahmu tidak akan dimarah, tidak memarahi. Itu sama kakak. Tidak kan? Jadi di sini bagaimana? Adik-adik sudah kira-kira sudah manajemen waktu belum? Belum. Nah, sembarang ya. Yang lain? Tidak tahu. Ya, ada jadwalnya. Yang segini mandi, yang segini belajar, yang segini tidak ada. Nanti makan sekolah haji. Sekolah haji. Nanti saat lanjut. Secara tidak langsung sudah dijelaskan. Mungkin adik-adik tidak tahu, mungkin kalau kamu sudah melakukan manajemen, kira-kira kalau waktunya tidak diatur, apa yang akan terjadi? Boleh tunjuk tangan dulu sebelum bicara ya. Lagi? Tidak diatur. Tidak diatur lagi? Tidak deh. Tidak bisa. Kira-kira kalau waktunya tidak diatur, ini apa yang akan terjadi? Tangan, ributan, boleh apa lagi? Di sekolah, boleh. Berarti manajemen waktu ini penting atau tidak? Ya. Penting. Seperti yang sudah adik-adik sampaikan bahwa jika tidak manajemen waktu, jadwal adik-adik akan berantakan. Misalnya seharusnya adik-adik belajar nih sebelum maghrib ataupun sudah maghrib, tapi tidak adik-adik laksanakan. Apakah PR-nya selesai? Tidak. Tidak. Berarti penting untuk manajemen waktu. Bisa diulangi apa yang saya sampaikan? Kenapa manajemen waktu itu penting? Boleh. Kalau sama pun tidak apa-apa. Ya, saya sependapat dengan boleh jangan malu-malu. Gantian. Lagi. Selanjutnya yang ada di sampaikan tadi, pentingnya manajemen waktu agar waktu dan jadwal adik-adik tersusun dengan rapi, semuanya terlaksanakan dengan baik, tidak ada yang tertinggal. Ada yang ditanyakan?
main game. Kalian adik-adik semua sudah tidak fokus. Gimana jika kita melakukan jadi di sini namanya itu rangkaian kata. Jadi di sini misalnya kakak mengucapkan satu kata, misalnya pergi. Nanti dilanjutkan dengan sebelah kiri atau sebelah kanan. Dengan kakak bisa mendengar semuanya. Semuanya. Jadi saya akan mengatakan kata pergi. Nanti dilanjutkan misalnya pergi ke. Dilanjutkan pergi ke sekolah. Sekolah dilanjutkan sampai akhir. Bisa? Mengerti? Nanti ini namanya itu rangkaian kata. Karena permainan ini rangkaian kata. Jadi di sini kakak akan menyebutkan satu kata, misalnya penulisnya. Oke. Misalnya apa nih katanya penulisnya? Pergi. Saya akan menyebutkan pergi. Nanti kita lanjutkan pergi ke satu kata. Ke sekolah. Pergi misalnya sampai akhir. Bisa sambung bertanya. Apa? Bisa kita mulai? Kelas mulai dengan kakak. Katanya adalah monyet. Monyet apa nih? Monyet. Enggak, kata satu lagi. Monyet. Makan. Monyet makan. Monyet makan pisang. Diulangi ya. Monyet makan pisang. Monyet makan pisang. Lanjutkan. Diulangi dulu. Diulangi dulu kata sebelumnya. Monyet makan pisang di monyet diulangi dulu. Lanjut. Hargai rumah. Monyet makan di batang mana maksudnya biasanya makan.
Pancasila. Jadi semuanya harus kok. Begitu dengan permainan tadi. Baik, kita mulai. Bisa fokus? Bisa. Duduk ya. Kita mulai. Siap? Siap. Jadi katanya dari kakak adalah ayah. Ini ulang dulu. Lanjutkan dulu. Salah. Mau menurut Umat? Bacakan Pancasila. Pancasila apa? Oh, tidak Pancasila. Bukan ya? Oke, kita ulang ya seperti tadi ya. Bagaimana jika satu kata itu dimulai dari kata tadi? Dia mau kembalikan kata satu kata. Ayah kan? Lanjut. Dari sini. Lagi. Diulangi dulu. Ayah, lagi. punya kebarannya nggak untuk Ulangi. berbicara soal temanya atau dengan gurunya terkait apa yang dibicarakan ada ini nggak? Nah, ketika Fania percaya diri yang banyak bicara itu, gimana Fania berusaha dengan baik supaya Ayah pergi yang Fania ke kantor sama adik menaiki mobil Ajero. baik. Lagi. Pergi ke kantor pertama memiliki mobil pendorong Nyerah, kalau nyerah rumahnya harus jalan baik. Putusan menyerah kita berikan hukuman. Setuju? Hukuman yang tadi adalah membacakan Bagus nggak gambarnya bagus? Ketika guru ketika memberikan nilai, percaya Fania memberikan Tepuk tangan ini. Mau sekali lagi? Tapi tolong yang fokus dan sekarang yang baik. Yang perempuan lagi ya. Oh, siapa yang bisa menjawab pertanyaan kakak maka dia boleh bilang. Bisa? Oke. Siapa Presiden kedua Indonesia? Tunjuk tangan yang tangan bukan. Salah. Salah.
Presiden kedua. Soekarno, habis Soekarno. Menyerah. Habis Soekarno siapa presiden kita? Menyerah. Pertanyaannya diganti? Siapa presiden sekarang? Satu-satu tunjuk tangan. Nggak, ini Agus. Setelah diselesaikan, pertanyaannya Bagaimana caranya menggunakan Pancasila terakhir. Tuh. Gimana ya yang kata-kata? Asli gimana? Kata. Dibahas dulu ya. Di. Jangan tunjukin. Gantian.
Manfaat dari SPKI adalah agar adik-adik saling menghargai, saling menghargai temannya, mendengarkan, menyimak, dan juga berpikir. Perlu berpikir kan untuk menyambung antara tadi? Perlu? Baik, selanjutnya kembali kita ke topiknya. Tadi topiknya apa? Tentang apa tadi? Manajemen waktu. Manajemen waktu. Jadi setelah kakak jelaskan pengertian, cara mengatur, dampak. Di sini ada yang sebelumnya ini ditanyakan tidak? Tidak. Ada yang bertanya? Jika kakak suruh menjawab bisa? Bisa ya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu manajemen waktu? Lagi? Jadi kira-kira cara mengatur waktu yang baik itu yang pertama membuat jadwal. Buat jadwal di tulisan juga boleh, sekali ingatkan juga boleh. Misalnya adik-adik ingat jam segini, ini saya makan, jam segini saya sekolah, jam segini saya sholat, jam segini saya mandi. Diingat juga boleh. Atau takut lupa, adik-adik bisa ditulis di buku kecil atau di buku diari. Ada yang suka nulis diari tidak? Diari tidak? Kayak menulis cerita perasaannya gimana hari ini, jam tanggal segini hari ini saya senang karena sebagainya. Tidak? Pernah? Benar? Ya. Jadi kalau dikasih hukuman mau ya? Ada hukumannya disuruh bercerita. Suka bercerita? Jadi cara mengatur waktu tadi apa? Pertama, kata-kata tadi? Yang kedua, nangis, dipikir. Jadi yang ketiga adalah prioritaskan yang utama. Dahulukan yang dirasa penting dulu. Misalnya hari ini ada 2 PR. Bisa mendengarkan? Bisa menghargai? Kita menghargai. Jadi yang ketiga adalah memprioritaskan yang utama. Mengutamakan yang perlu diutamakan. Misalnya nih, di hari ini ada 2 PR. Misalnya ada 2 PR. Ada 2 PR di jam pertama misalnya IPS. Tadi IPS ya. Misalnya di jam pertama ada IPS. Yang kedua misalnya ada bahasa Indonesia. Mana yang kira-kira adik dahulukan untuk kenapa IPS? Bagus. Bagus ya, berarti namanya wangi. Yang laki-laki ini gimana nih? Aneh. Hidup sendiri. Siapa yang bisa mengulangi dari yang udah main terus? Tidak lagi ya. Jadi yang sebelum ini tadi apa yang sampaikan?
Ini yang ada yang itu apa misalkan? Berarti tidak ada yang ingat ya yang tadi memprioritaskan yang utama. Jadi misalnya hari ini ada PR IPAS, ada PR bahasa Indonesia. Yang didahulukan adalah PR ya. Setelah itu selesai maka yang selanjutnya bahasa Indonesia. Bagus. Kenapa kira-kira kenapa harus jadi begitu? Karena dia Lagi. Kenapa kira-kira? Adik, siapa namanya ini? Nando. Bisa mendengarkan kakak? adik Nando. Sok. Di situ tugas tulis. Jadi cara mengatur waktu atau manajemen waktu yang pertama membuat jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prioritaskan yang utama. Seperti tadi sudah paham kan tadi? Baik, David. Prioritaskan waktu, misalnya apa yang sepatutnya didahulukan. Setelah yang itu selesai, baru dilanjutkan yang selanjutnya. Paham? Ada pertanyaan? Tanya lah. Tapi tadi kita akan yang senang berdiri nanti ya. Nanti. Kita lanjut ke topik. Tadi. Baik, tadi sudah Kak sampaikan pengertian manajemen waktu, cara mengatur waktu, contoh manajemen waktu, dampak dari manajemen waktu dan juga manfaatnya. Di sini adik-adik sudah paham kan? Jika Kak suruh menyimpulkan bisa? Tidak. Menyimpulkan tadi apa pengertiannya, manfaatnya, dampak dari tidak mengatur waktu bisa? Kamu kakak ulangi. Nanti harus ada satu dari adik-adik yang menyimpulkan. Yang menyimpulkan itu akan mendapatkan hadiah. Cukup mengulangi apa yang Kak sampaikan sedikit, satu kata, dua kata, tiga kata, minimal tiga kata lah. Tiga kalimat. Nanti ya. Jadi Olahraga apa yang David suka? di sini setelah kita membahas semuanya, contoh dari mengatur waktu yang baik itu adalah jadwal dari adik-adik semua bangun sampai tidur lagi. Jam segini bangun tidur, habis itu mandi, habis itu siap-siap ke sekolah. Habis itu di sekolah pelajarannya apa aja diaturkan, disiapkan bukunya malam kan? Ya. Itu semua untuk ada apa? Kira-kira kenapa kita harus menyiapkan buku mata pelajaran sebelum Biar tidak ketinggalan. Tidak terlambat. Tidak terburu-buru. Tidak terlambat waktu. bagus? Saya ada disampaikan semuanya tadi benar ya. Jadi untuk apa sih kita menyiapkan buku-buku pelajaran sebelum hari pelajaran agar tidak ada buku pelajaran yang tertinggal, tidak salah membawa buku. Ada yang pernah salah membawa buku? Berarti tidak mengatur waktu. Baik. Kira-kira kalau tidak membawa buku atau salah bawa buku dimarahin dulu tidak? Tidak. Tapi kalau seringnya pastilah kenapa saya tanyakan. Walaupun marahnya tidak seperti buku apa, pasti diceramahi kan. Bilang selanjutnya jangan lagi, pasti digituin kan? Ya. Jadi manajemen waktu itu kan jadi setelah adik-adik misalnya mengatur buku, terus pergi ke sekolah, pulang sekolah jam segini, habis itu misalnya setelah pulang sekolah biasanya
Jadi kita harus saling menghargai ya. Aku main game kilala. Enor. Jadi temannya ya, bisa? Bisa. Kita mulai ya. Mau main tadi kan? Tadi kita mau Orang main lah ya sih kan. Ya tenang lah Lula ya. tenang ya. Kita dengan baik ya. Setelah kakak jelaskan tadi bagaimana cara mengatur waktu, sekarang kakak minta komitmen dari adik-adik. Tahu tidak komitmen itu apa? Komitmen itu adalah seperti perjanjian atau kesepakatan. Misalnya kakak contohkan ya, misalnya saya berjanji akan mengatur waktu dengan baik. Karena saya berjanji akan Kamu salah kira lah itu rasa di Nora gitu kabarmu Kak minta gitu. satu komitmennya ya. Ada nggak? Harus semuanya berikan komitmennya. Ya masih ada nak si kira salah ke Nora gitu. Contohnya saya berjanji tidak akan bermain game terlalu lama. Saya berjanji tidak akan memain HP terlalu lama. Saya berjanji akan rajin belajar. Bisa? Bisa. Akan nak menyalahkan Nora, nak menyalahkan kita. Selain komitmennya ya, orang tua dan ibu memberi sama komitmennya karena Saling maafkan masuk sih kalian main game kita. Tapi pikir agak tuh dia kan main game dah. Main game agak tuh dia kau lama tuh. setelah dia mau komitmen Saling memaafkan dulu sama kita. Cara di Nora supaya saling memaafkan itu banyak. bagus lagi Janji loh. Atau nggak siapa dulu. apa yang Hanya kalau Nora lebih sudah tak tanda tangan orang tua. Itu saling memaafkannya kayak kan selesai main gitu loh. Kita bisa misalnya pulang ke boleh. Lain ya kalau memaafkan orang jadi ulang lah. Juga memaafkan jadi ulang memaafkan itu mengulangi kesalahan yang lalu. Ini kita kawan lain lah cakap. Sama-sama gitu. kan komitmen dalam dirinya berarti dia berjanji untuk rajin baca 9, 8. Bisa ya. Udah sini 8. Coba cakap-cakap. oh sudah semua ya ya dari komitmennya ada sampai tadi ada Sama-sama kamarin sampai tamat gitu. dan tadi mau senaknya dia mengatakan akan rajin membaca, tidak akan melawan orang tua, akan mengatur waktu dengan baik. Jadi adik-adik harus melaksanakan itu semua. Bisa? Bisa. Selanjutnya kakak minta pesan dari adanya kegiatan ini. Pesan itu apa yang melekat pada diri adik-adik misalnya Atau biasa perjanjian kegiatan ini saya senang karena bisa menyampaikan pendapat. Saya senang karena berkumpul dengan kakak juga boleh. Saya senang karena mendapatkan ilmu atau pelajaran boleh. Nora tuh main Boleh sama kesan-kesannya? Belanda. Bisa? Tidak, sampaikan aja. Yuk, salaman. Siapa yang berani menyampaikan pesan? Sampai Siapa yang berani menyampaikan pesannya? Misalnya, pesan itu apa yang melekat ataupun yang tertinggal dalam hati adik-adik. Misalnya, di kegiatan ini saya senang karena bisa berkumpul bersama, bisa bercerita bersama. Boleh. Kan dia kilangnya di situ ya guys. Terus kok saling maafkan tuh masa sih itu nih itu main game aku. Cara belajar saya. Cek no gitu. Apa pesannya? Iya kak sana pesan. Lagi. Aku main gamenya lama tau gitu. Iya ndak sepucung ada ya. Apa pesannya? Iya. Kalau bisa buka lah.
Selanjutnya setelah tidak menyampaikan pesan, sekarang kita minta pesannya. Tahu itu pesan? Pesan. Apa? Kan kali tadi sama Bu Andi saya mau cek boleh kan sama Bu Andi. Jadi di sini kita minta semuanya untuk menyampaikan pesan tentang kegiatan ini. Misalnya, Kak, pesan saya itu yang Kak tanya. lebih baik lagi ke depannya. Kak, pesan saya, Kak sering-sering ke sini. Kak, pesan saya, kegiatan ini lanjutkan lagi. Satu ya, ini kan temannya ya. Ajaib. Siapa yang menyampaikan pesannya? Karena kalau belajar lancar itu dapat hadiah dari foto. Apa pesannya dalam kegiatan ini? Atau yang maafannya paduasa tanpa kami atau malu dekat kami nak Atau dengan channel berdua nak. pengen waktu Pesannya kalau ada yang kurang dari kakak juga boleh ya disampaikan. berdua aja ngecek lo jangan ulang nak kita lah cek kita Misalnya kakaknya terlalu cepat bicara juga boleh. Apa pesannya? lama dulu yang ngecek bukan lama apa nak bilang saya dua kilo sama main game Pesannya untuk kakak juga boleh. Boleh? atau niat sama abang tuh sama kaknya lah ya sama kaknya lah kalau semuanya sama abang tuh bisa memotivasi orang untuk minta maaf ya Kalau di lagi siapa nih? Pak Selasen misalnya. kedua pak ya Itu sih kalau ya. Itu dapat hadiah. Kalau Ya, lebih baik depannya. atau nyo suat kawan tuh sulang-sulang gitu dan dia ada itu sih kalau sih kan lewat awak juga. kak semua Tadi yang aja yang tahu menghargai Kalau kakak kan gitu. berbicara yang kalian apa pesannya? Dia pun tak tahu kalau kalian lain lo tak ada kan olok dulu gitu. Ataupun kegiatan ini, teman-teman juga boleh. Pesan saya ke depannya tidak kayak lagi temannya bicara. Ini siapa nggak ada pada tidak kawan jodoh. Pesannya cukup doa ya bah ini maafan kita Kawan saya soal gitu. Kan udah lama ada konsep lo kawan ya. itu teman terima kasih seperti yang lain kakak dengan baik. maafan sih Janji Insya Allah. Jadi akhirnya nama penjarian untuk mengakhiri kegiatan kita, Kakak teman ya. dulu
Baiklah, terima kasih adik-adik. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.